Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'a asyara, hadis yang ke-14 dari bab mujahadah. An Abi Sofwana, dari Abi Sofwan. Abi Sofwan itu nama panggilan. Nama aslinya Abdullah bin Busrin. Itu Abdullah bin Busrin Al-Aslami, dari suku Aslami. Radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Qala, telah berkata Abi Sofwan, qala, telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi, sebaik-baik manusia itu man, orang, tola yang panjang apa umruhu, umurnya, wahasuna, dan baik apa amaluhu, perbuatannya. Rawahu, telah meriwayatkan hadis sapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Wa qala, dan Tirmidzi berkata hadisun hasanun, status hadisnya adalah hadis hasan. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah, hadis ke-14 dari bab mujahadah diriwayatkan dari seorang yang namanya Abi Sofwan. Nama aslinya Abdullah bin Busr. Dia meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik perbuatannya. Jadi panjang umur itu menjadi satu kebaikan jika disertai amal perbuatan yang mulia. Makanya kalau ada acara ulang tahun itu biasanya doanya adalah panjang umurnya serta mulia. Jadi panjang umur itu menjadi satu kebaikan, satu kemuliaan jika disertai dengan amal soleh. Sebaliknya, panjang umur bila tidak disertai dengan amal soleh itu justru menjadi bencana, menjadi seburuk-buruk orang. Kenapa? Karena panjang umur hanya dipakai untuk menambah dosa. Nah, keinginan memiliki umur yang panjang itu menjadi keinginan hampir semua orang. Bahkan kita pernah dengar seorang penyair yang ingin hidup 1000 tahun lagi. Pertanyaannya sebenarnya adalah, seandainya kita ini benar-benar dikasih umur yang panjang, lalu umur yang panjang itu mau dipakai untuk apa? Itu saja sebenarnya. Jika memang umur panjang dipakai untuk berbuat baik, ya tentunya merupakan kebaikan. Tapi kalau kemudian umur panjang itu disia-siakan, apalagi sampai dipakai berbuat maksiat, maka yang dengan ini justru menjadi bencana. Bukan menjadi sebaik-baik orang, tapi justru menjadi seburuk-buruk orang. Makanya dalam pengajian yang lalu pernah saya sampaikan, Nabi Ibrahim itu salah satu nabi yang pernah memohon kepada Allah agar dikasih umur panjang. Namun di kemudian hari ternyata doanya ini diralat, nggak jadi, ya, nggak jadi. Kenapa? Nggak lama setelah Nabi Ibrahim berdoa mohon umur panjang, itu Nabi Ibrahim kedatangan seorang tamu yang lanjut usia, ya, tamu yang lanjut usia. Nabi Ibrahim itu salah satu amal solehnya, dia tidak pernah makan kecuali bersama tamu, sehingga kalau ada tamu pasti dihormati, dimuliakan dengan dikasih makanan. Nah, karena tamunya ini orang lanjut usia, giginya udah ompong, Pak. Maka kemudian oleh Nabi Ibrahim dicarikan makanan yang empuk, ya. Kalau toh anggur juga anggur yang matang, yang empuk gitu. Tapi tetap saja kan tidak punya gigi, begitu makanan itu masuk ke mulutnya langsung dileweran keluar lagi, ya. Dikasih makan bubur juga begitu, masuk keluar lagi, dileweran nggak karu-karuan gitu. Akhirnya Nabi Ibrahim setelah melihat tamunya yang seperti itu, langsung doanya mohon umur panjang kepada Allah diralat. Kenapa? Ternyata orang umur panjang itu merepotkan. Ya, umur panjang itu merepotkan.
Kadang orang itu permintaannya aneh. Anehnya apa? Minta umur panjang tapi sehat terus. Nah, itu juga nggak mungkin. Ya, sehatnya orang lanjut usia itu asalkan tidak sakit itu sudah dianggap sehat. Tapi kalau kemudian dia minta sehat kayak anak muda, ya nggak mungkin. Itu menyalahi fitrah. Bahwa setiap orang yang ditambah umurnya akan dikurangi daya kekuatannya. Sehingga otomatis orang itu semakin tua, fisiknya juga semakin lemah. Maka dari itu sebenarnya yang penting bagi kita adalah bukan panjangnya umur, tapi barokahnya umur. Umur itu kalau barokah walaupun sedikit, tapi nilai amal solehnya melebihi yang umurnya panjang. Dan itu bisa diraih oleh umatnya Nabi Muhammad di bulan Ramadan ini. Kemarin dalam khutbah sudah saya singgung bahwa anugerah Allah yang istimewa yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad salah satunya Lailatul Qadar sebagai ganti dari umur yang pendek. Umat terdahulu itu umurnya ratusan tahun, tapi umat Nabi Muhammad hanya sekitar 6-70 tahun. Walau demikian, setiap tahun umat Nabi Muhammad dikasih satu malam yang apabila malam itu dipakai untuk ibadah, maka nilai ibadahnya lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Sehingga kalau dia seumur hidup pernah dapat Lailatul Qadar 10 kali, dia dapat nilai amal soleh yang kalau dihitung pakai tahun itu 830 tahun. Di luar biasa. Maka mari, saat ini kita masih ada di pertengahan bulan Ramadan, ya. Mari kita terus istiqomah bersiap diri untuk mendapatkan anugerah Lailatul Qadar. Kemudian istilah panjang umur itu ada dua macam. Yang satu ya pengertian biasa, orang yang umurnya sampai ratusan tahun disebut panjang umur. Tapi ada juga bahwa yang dimaksud dengan panjang umur itu adalah orang yang manfaatnya itu terus berlangsung walaupun orangnya sudah meninggal. Dan itu bisa terjadi, yaitu para ulama, para ilmuwan yang meninggalkan karya, meninggalkan ilmu itu walaupun beliau sudah wafat ratusan tahun yang lalu, hingga sekarang masih seakan-akan mengajar, seakan-akan masih hidup. Itulah namanya umur yang panjang, ya. Bisa jadi umur lahirnya pendek, hanya 60-70 tahun, tapi karena ilmunya seakan-akan dia hidup selamanya. Maka sekali lagi yang kita mohonkan kepada Allah adalah umur yang barokah. Barokah itu walaupun mungkin hitungannya sedikit tapi nilainya banyak. Nah, Al-Khamisah Asyarah, hadis yang ke-15. An Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas semoga Allah selalu meridhoinya. Qala, telah berkata sapa Anas, Goba ami Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu an qitali Badrin. Hadis ke-15 ini yang meriwayatkan atau yang membawa berita namanya Anas. Kemudian yang diberitakan namanya juga Anas. Nah, kebetulan yang diberitakan ini adalah statusnya pamannya, ya. Jadi yang memberitakan namanya Anas bin Malik, yang diberitakan pamannya Anas bin Malik yang bernama yaitu Anas bin Nadhr. Nah, Anas bin Nadhr ini salah seorang sahabat Nabi yang waktu perang Badar dia tidak ikut karena ada udzur. Faqala, kemudian Anas bin Nadhr berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai utusannya Allah, ghibtu an awali qitalin qataltal musyrikina. Saya tidak bisa mengikuti engkau saat engkau pertama kali memerangi orang-orang musyrik. La inillahu ashadani qatalal musyrikina lariyannallahu ma asna'u. Tetapi saat ini aku bersumpah, seandainya Allah menakdirkan aku hadir dalam perang melawan orang-orang musyrik, niscaya Allah akan melihat apa yang aku lakukan. Jadi karena dia dulu waktu perang Badar dia tidak bisa ikut,
dia merasa menyesal, ya. Dia berjanji kepada Rasulullah, seandainya Allah menakdirkan dia bisa mengikuti Rasulullah memerangi orang musyrik, maka Allah pasti tahu apa yang akan dia lakukan. Rupanya dia akan rela berkorban apa saja demi tegaknya agama Allah. Falamma kana yaumu Uhudin, maka tatkala terjadi perang Uhud, in kasafal muslimuna, dalam perang Uhud itu babak pertama orang Islam menang, tapi babak kedua orang Islam lari kocar kacir. Faqala, kemudian Anas bin Nadir berdoa, Allahumma a'tadiru ilaika mimma sona'a haula'i, yakni ashabahu. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari apa yang mereka lakukan. Artinya dalam perang Uhud babak kedua itu sahabat Nabi lari kocar kacir meninggalkan Nabi. Yang setia menemani Nabi itu hanya beberapa orang saja. Jadi kalau waktu berangkat perang itu barangkali pasukannya itu ratusan atau ribuan, maka dalam babak kedua perang Uhud itu yang setia menemani Nabi hanya antara 10 sampai 20 orang. Yang lainnya cari selamat sendiri-sendiri. Maka Anas bin Nadir mohon kepada Allah dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melarikan diri tadi. Tsumma taqaddama fastaqbalahu Sa'd bin Mu'adz. Kemudian Anas bin Nadir ini maju ingin terlibat dalam perang Uhud. Sebelum maju ke medan laga, dia menemui temannya yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Faqala, kemudian Anas berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz, ya Sa'd bin Mu'adz, wahai Sa'ad bin Mu'adz, al jannatu wa rabbil Ka'bah inni ajidu rihaha min duni Uhudin. Wahai sahabatku Sa'ad bin Mu'adz, demi Tuhannya Ka'bah, aku telah mencium bau surga di balik gunung Uhud. Di sebelum berangkat perang itu bilang sama temannya, yuk ikut aku yuk, perang Uhud, aku sudah mencium bau surga di balik gunung Uhud. Qala Sa'du, kemudian temannya bernama Sa'ad berkata, famas tata'tu ya Rasulullah ma sona'a, kami tidak mampu melakukan apa yang dilakukan oleh Anas ya Rasulullah. Jadi Sa'ad tidak mau ikut, merasa tidak mampu mengikuti atau mengimbangi semangatnya Anas bin Nadir dalam perang Uhud. Qala Anas, kemudian berkatalah Anas si perawi hadis, fawajat nabihi bid'an wasamani nadorbatan. Maka setelah perang Uhud selesai, kami para sahabat mendapati jenazahnya Anas bin Nadir tadi itu penuh dengan luka. Lukanya itu kalau dihitung ada 80 lebih luka, ya. Yang 80 lebih itu ada yang karena kena sabetan pedang, ada yang karena tusukan tombak, ada yang karena kena lemparan panah. Jadi penuh dengan luka-luka dan dia meninggal, ya. Wa wajadnahu qad qutila, dan kami mendapati Sa'ad bin Nadir telah meninggal dunia, telah terbunuh. Wa masala bil musyrikuna, kemudian setelah terbunuh oleh orang musyrik itu jenazahnya dicincang-cincang, ya, diiris-iris. Fama arafau ahadun ila uktuhu bi bananihi, sampai tidak ada yang bisa mengenali kecuali saudara perempuannya. Jadi setelah terbunuh, ya, kemudian mukanya ini banyak dilukai sampai tidak ada sahabat yang kenal bahwa itu adalah sesungguhnya Anas bin Nadir. Satu-satunya orang yang bisa mengenali itu saudaranya Anas, perempuan. Dia bisa mengenali Anas itu melalui ciri cacat tubuh yang ada di jari tangannya, ya. Qala Anas, kemudian Anas sang perawi hadis berkata, kunna nura au nadhunnu anna hadhil ayata nazalat fihi wa fi asbahihi. Maka kami, ya, kami meyakini bahwa dengan syahidnya Anas bin Nadir inilah kemudian Allah menurunkan firman-Nya dalam Al-Qur'an
yang berbunyi minal mu'minina rijalun sodaku ma'ahadullaha alaih ila akhiriha sampai akhirnya ayat. Jadi ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa syahidnya Anas bin Nadhr. Karena dia menyesal tidak bisa ikut perang Badar, dia bersumpah bila ditakdirkan bisa menemani Rasulullah dalam memerangi orang musyrik, dan itu terjadi dalam perang Uhud, maka dia akan rela mengorbankan apa saja. Bahasa yang dipakai, Allah akan tahu apa yang saya lakukan. Dan ternyata benar, dia dengan penuh semangat, apalagi waktu berangkat sudah mencium bau surga, ya. Dia perang dengan gagah berani sampai kemudian terbunuh, sampai jenazahnya ditemukan terdapat 80 lebih luka, ada yang kena pedang, tombak, dan anak panah. Itulah sekalian mujahadahnya sahabat Nabi. Jadi kita belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan mujahadahnya para Nabi. Maka mari kita tingkatkan mujahadah kita, yang tentunya mujahadah di zaman sekarang tidak dalam bentuk fisik tapi dalam bentuk rohani. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.